Ini adalah cerita dan drama kehidupan sehari-hari yang pasti relate banget. Sebelum kita terhanyut dalam cerita hari ini, jangan lupa like video ini kalau kamu merasa terhubung. Tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapat atau pengalamanmu. Dan pastikan kamu subscribe supaya nggak ketinggalan drama seru lainnya. Oh ya, share juga ke teman-teman kamu yang pasti bakal senang nonton cerita-cerita ini. Ayo, mari kita mulai. Senja itu, Ardi duduk sendiri di atas batu karang di pantai Kuta. Matanya menatap jauh ke arah lautan, sementara jemarinya membelai foto usang yang sudah menguning. Dalam foto itu, terlihat seorang wanita tua dengan wajah penuh keriput dan seorang gadis kecil tersenyum ceria. "Sudah 20 tahun, Bu. Sebentar lagi aku pulang," gumamnya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh deburan ombak. Pikirannya melayang ke masa lalu, ketika ia pertama kali menginjakkan kaki di Bali 20 tahun silam. Ardi muda yang baru berusia 18 tahun saat itu, turun dari kapal di pelabuhan Gilimanuk dengan baju lusuh dan tas kain usang. Wajahnya masih dipenuhi harap, meski hatinya dipenuhi keraguan. Kembali ke masa kini, Ardi berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah kayu sederhananya yang terletak di tengah kebun. Ketut, sahabatnya yang sudah seperti keluarga, sedang duduk di teras sambil menganyam keranjang bambu. "Lagi ngitung hari ya, Art? Sudah beli tiket kapalnya?" tanya Ketut dengan senyum khasnya. Ardi mengangguk sambil duduk di samping sahabatnya itu. "Iya, minggu depan aku sudah siapkan semuanya," jawabnya sambil membuka peti kayu di bawah tempat tidurnya. Di dalam peti itu tersimpan uang tabungan yang disusun rapi, selembar kain batik baru, dan sebuah patung kayu kecil hasil ukirannya sendiri. Patung itu menggambarkan seorang ibu yang sedang memeluk anak perempuannya, replika keluarganya yang selalu ia rindukan. Ketut menghela napas. "Kau kerja keras seperti kerbau, ibu dan adikmu pasti bangga." Ardi tersenyum getir sambil mengusap patung itu perlahan. "Mereka bahkan tidak tahu seperti apa wajahku sekarang. Terakhir ketemu, Rina masih SD," ujarnya dengan suara bergetar. Di warung kopi pinggir jalan, Ardi berkumpul dengan teman-teman seperjuangannya. Wayan, si pemilik bengkel, dan Made, penjaga toko kelontong, ikut menemaninya minum kopi di malam terakhir sebelum keberangkatannya. "Jadi besok terakhir kali kita minum kopi bersama ya," canda Wayan. "Jangan lupa, kalau di Jawa nggak ada kerjaan, balik lagi ke sini." Tawa kecil mengisi udara malam itu, tapi mata Ardi berkaca-kaca, menahan rindu yang sudah terlalu lama dipendam. Kembali di rumah, di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, Ardi menyelesaikan ukiran terakhir pada patung kayu untuk ibunya. Pandangannya sesekali beralih ke kalender di dinding, di mana tanggal keberangkatannya sudah dilingkari dengan tinta merah. "Aku akan membuatmu bahagia, Bu," bisiknya sambil menatap langit malam melalui celah dinding kayu. Di luar, ombak terus berguling-guling dan jangkrik bernyanyi riang. Perjalanan pulang Ardi baru saja dimulai. Ombak terus bergulung-gulung dan jangkrik masih bernyanyi riang ketika fajar menyingsing di Bali. Ardi terbangun dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan selama 20 tahun. Hari ini adalah hari terakhirnya di tanah rantau.
Dengan hati berdebar, ia membuka peti kayunya sekali lagi. Jemarinya yang kasar menghitung ulang tumpukan uang kertas, memeriksa setiap lembar dengan cermat. Cukup untuk membeli sawah kecil dan memperbaiki rumah ibu, gumamnya sambil tersenyum. Di meja kayu sederhananya, Ardi mulai membungkus patung kayu keluarga itu dengan kain batik baru. Tangannya gemetar saat mengikat simpul terakhir. Ini hadiah terbaik yang bisa kubawa pulang, pikirnya. Tiba-tiba, bayangan Rina kecil yang selalu menunggu di depan rumah setiap sore muncul di benaknya. Ketut sudah menunggu di teras dengan 2 cangkir kopi panas. "Kau tidak tidur semalam?" tanyanya, menatap mata merah sahabatnya. Ardi menggeleng sambil menyeruput kopi. "Terlalu banyak yang harus dipersiapkan," jawabnya. Tiba-tiba, ia berdiri. "Aku harus ke pelabuhan dulu, membeli tiket untuk besok." Jalan menuju pelabuhan terasa berbeda hari itu. Setiap warung, setiap pohon kelapa seakan ingin diingat oleh matanya. Pak Made, penjaga kios tiket yang sudah ia kenal lama, menyambutnya dengan senyum lebar. "Akhirnya pulang juga Mas Ardi," serunya sambil mengeluarkan tiket terbaik. "Kapal Mutiara Laut berangkat besok subuh. Kursi dekat jendela sudah saya simpan khusus." Ardi mengucapkan terima kasih sambil memegang erat tiket itu. Kertas kecil ini adalah kunci untuk semua mimpinya selama ini. Sepanjang hari, ia berpamitan pada setiap sudut Bali yang pernah menjadi rumahnya. Ke bengkel tempat ia pertama kali bekerja, ke warung kopi tempat ia biasa berbagi cerita, ke pohon beringin besar tempat ia sering merindukan keluarga. Malam harinya, di rumah kayu yang sudah setia menaunginya, Ardi memeriksa kembali barang-barangnya. Tas besar berisi uang tabungan dalam amplop tebal, patung kayu terbungkus rapi, kain batik baru, album foto kenangannya di Bali, surat-surat penting. Ketut datang membawa nasi bungkus dan air mata yang tak bisa ditahan lagi. "Aku tidak akan lupa padamu, saudaraku," katanya sambil memeluk erat Ardi. Di pelabuhan keesokan paginya, matahari belum lagi menunjukkan diri ketika Ardi sudah berdiri di dek kapal. Tangannya memegang perat tiang kapal sambil matanya memandang pantai yang perlahan menjauh. "Selamat tinggal Bali," bisiknya. "Sekarang aku pulang." Kapal mulai bergerak, meninggalkan dermaga. Di kejauhan, Ardi bisa melihat bayangan Ketut masih melambai-lambaikan tangan. Di sakunya, ia merabat tiket dan patung kayu kecil, 2 benda yang sekarang menjadi harapannya. Lautan luas membentang di depan mata. Perjalanan pulang yang ia nantikan selama 20 tahun akhirnya dimulai. Tapi Ardi tidak tahu bahwa laut akan mengujinya dengan cara yang tidak pernah ia duga. Lautan luas membentang di depan mata, mengayun-ayun kapal Mutiara Laut dengan lembut seperti buayan raksasa. Ardi tidak tahu bahwa laut yang tenang ini sedang menyiapkan ujian terberat dalam hidupnya. Hari pertama pelayaran berjalan lancar. Ardi menghabiskan waktu di dek kapal, menikmati tiupan angin laut yang segar, sambil sesekali meraba amplop tebal di saku dalam jaketnya. Di ruang tidur, ia menggantung patung kayu keluarganya di dinding kecil tepat di atas tempat tidurnya. "2 hari lagi kita sampai, Bu," bisiknya pada patung itu sebelum tertidur. Namun, di malam kedua, segalanya berubah.
Ardi terbangun oleh suara gemuruh yang menggelegar. Kapal berguncang keras, membuatnya nyaris terjatuh dari tempat tidur. Suara teriakan dan langkah kaki berdesakan terdengar dari luar. Dengan cepat, ia menyimpan patung kayu dan amplop uangnya di tas kecil yang selalu ia bawa. Saat membuka pintu, badai menerpanya dengan dahsyat. Hujan mengamuk seperti tusukan jarum di kulitnya. Ombak setinggi gunung menghantam lambung kapal, membuat seluruh badan kapal bergetar menakutkan. "Semua penumpang harus pakai pelampung!" teriak seorang awak kapal yang berlari sambil membagikan alat keselamatan. Ardi berpegangan erat pada pagar besi. Matanya menyisir lautan gelap yang kini berubah menjadi monster mengamuk. Di tengah kepanikan, ia melihat seorang ibu tua terjatuh karena kapal terombang-ambing. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke depan dan menahan tubuh wanita itu. "Terima kasih, Nak," ujar wanita itu gemetar. "Kita harus ke sekoci penyelamat, Bu," balas Ardi sambil memapahnya. Tapi alam seakan tak memberi mereka kesempatan. Ombak raksasa tiba-tiba menghantam dek kapal dari sisi kiri. Air laut yang dingin menyapu seluruh permukaan, merenggut tas kecil dari genggaman Ardi. "Tidak!" teriaknya saat melihat tas berisi tabungan dan patung kayunya terseret ombak. Tanpa pikir panjang, ia meraih tali pengaman dan melompat ke arah tas yang sudah separuh tenggelam. Dari kejauhan, suara sirene kapal berbunyi pilu. "Kapal karam, segera evakuasi!" Air mulai membanjiri dek. Ardi berhasil meraih talinya, tapi ombak berikutnya datang dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Tubuhnya terhempas keras ke pagar besi. Pandangannya berkunang-kunang saat melihat tas kecilnya perlahan tenggelam di telan gelombang hitam. Di saat yang sama, sekoci terakhir sudah mulai diturunkan. Seorang awak kapal menarik lengannya dengan kasar. "Ayo cepat, ini sekoci terakhir!" Ardi memandang sekali lagi ke arah laut yang telah menelan semua harapannya. Air mata bercampur air hujan di wajahnya saat ia dipaksa masuk ke sekoci yang kecil dan penuh sesak. Di tengah gemuruh badai, di antara jeritan dan tangisan penumpang, kapal Mutiara Laut perlahan mulai miring. Lampu-lampu kapal berkedip beberapa kali sebelum akhirnya padam selamanya, meninggalkan bayangan hitam yang perlahan ditelan laut. Ardi memejamkan mata, merasakan hujan menghantam wajahnya. Di tangannya kini hanya tersisa selembar foto usang dari dompetnya. Foto yang sama yang selalu ia pandang di Batu Karang, Bali. Laut telah mengambil segalanya, kecuali satu, tekadnya untuk pulang. Tekadnya untuk pulang masih membara seperti bara dalam sekam ketika Ardi tersadar dengan mulut penuh pasir. Air asin menggenang di telinganya, tubuhnya terasa hancur di setiap sendi. Perlahan ia membuka mata, disambut silau matahari yang menyakitkan. Pantai. Tapi bukan Bali yang ia kenal, bukan pula Jawa yang dirindukan. Hamparan pasir putih tak berujung dengan pepohonan asing di kejauhan. Ombak yang semalam menggulungnya seperti raksasa, kini menjilat-jilat kakinya dengan jinak. Dengan susah payah, Ardi berusaha berdiri. Tas kecil berisi tabungan dan patung kayu hilang. Jaket tempat ia menyimpan foto tinggal sobekan kain.
Yang tersisa hanyalah celana panjang compang-camping dan baju lusuh yang melekat di tubuh kurusnya. Tidak mungkin, suaranya parau saat meraba kantong celananya yang robek. Jarinya menyentuh sesuatu yang keras. Foto usang itu masih ada, meski separuh gambar sudah kabur oleh air laut. Sepanjang pagi, Ardi menyusuri pantai dengan pincang. Di antara sampah laut yang terdampar, ia menemukan botol plastik kosong, kayu apung yang bisa jadi tongkat, sepasang sandal jepit bukan miliknya, potongan kain yang bisa jadi pembalut luka di lengannya. Tidak ada tanda-tanda kapal, tidak ada penumpang lain, hanya burung camar yang sesekali melintas menertawakannya. Saat matahari tepat di atas kepala, Ardi melihat asap mengepul dari balik bukit pasir. Dengan sisa tenaga, ia menyeret tubuhnya ke arah itu. Di balik bukit, seorang nelayan tua sedang membenahi jaring di depan gubuk kayu reyot. Pak Joko, begitu ia memperkenalkan diri, mengangkat alis ketika melihat orang asing berdiri goyah di depan pintunya. "Dari kapal yang karam semalam?" tanyanya sambil menyodorkan air kelapa. Ardi mengangguk lemas, tangan gemetar menggenggam foto yang basah. "Saya harus pulang ke Jawa, keluarga saya menunggu." Pak Joko memandangnya lama, lalu menarik nafas dalam. "Anak muda, kau ada di pulau terpencil sebelah timur Bali. Kapal ke Jawa lewat sini cuma sebulan sekali." Dunia seakan runtuh. Tanpa uang, tanpa barang berharga, Ardi harus menunggu sebulan. Ibunya mungkin sudah mengira ia tewas. Rina, adik kecilnya, akan terus menunggu di teras rumah yang takkan pernah ia datangi. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, Ardi menatap foto keluarganya yang semakin rusak. Air matanya jatuh di atas gambar Mbok Darmi yang tersenyum. "Maafkan aku, Bu." Di luar, ombak terus bernyanyi, mengingatkannya pada janji yang mungkin tak bisa ia tepati. Tapi di sudut hati paling dalam, tekad kecil itu masih bersinar. Ia akan pulang, meski harus berenang. Kalimat itu terus bergema dalam kepala Ardi ketika fajar menyingsing di pulau terpencil. Matanya yang bengkak masih menatap foto keluarganya yang semakin memudar seiring dengan harapannya yang mulai redup. Pak Joko sudah berdiri di depan gubuknya, melemparkan jaring ke bahu yang keriput. "Kau mau ngumpulin uang buat pulang?" Suaranya parau seperti gemericik air di karang. "Ayo, bantu saya melaut. Saya kasih separuh hasil." Ardi mengangguk lemas. Tubuhnya masih sakit di mana-mana, tapi lebih sakit lagi hatinya membayangkan Mbok Darmi yang mungkin sudah mengira dirinya mati. 3 minggu kemudian, kulit Ardi sekarang menghitam terbakar matahari. Tangannya yang dulu mahir mengukir kayu, kini kasar oleh garam dan tali jaring. Setiap hari, ia dan Pak Joko berlayar sebelum matahari terbit, mengumpulkan ikan-ikan kecil yang harganya tak seberapa. Di sore hari yang gerimis, Ardi duduk di dermaga kayu reyot sambil menghitung koin yang berhasil dikumpulkan. Masih kurang separuh. "Jangan sedih, Nak." Pak Joko duduk di sampingnya, mengunyah tembakau. "Besok kita cari di Karang Timur, di sana banyak lobster." Tapi Ardi tidak mendengar. Matanya tertuju pada selembar poster di dinding warung dekat dermaga. Lomba dayung tradisional, hadiah utama 5 juta rupiah. Tanggal pelaksanaan 2 hari lagi. Malam itu, di gubuk yang bocor ketika hujan, Ardi mengutarakan niatnya. "Kau gila?" Pak Joko hampir tersedak tehnya. "Perahu dayung melawan kapal mesin, kau belum kenal betul arus sini."
Ardi mengeluarkan foto keluarganya dari saku. Tapi saya kenal betul rasa rindu ini, Pak. Hari perlombaan. 5 perahu kayu berjajar di garis start. Ardi dengan perahu pinjaman Pak Joko yang sudah diperbaiki semalaman tampak paling kerdil di antara peserta lain yang semuanya nelayan berpengalaman. 3, 2, 1, mulai! Perahu-perahu melesat. Ardi mendayung dengan kekuatan yang tak pernah ia tahu ada dalam dirinya. Setiap tarikan dayung adalah bayangan senyum Bok Darmi. Setiap hempasan ombak adalah tawa Rina kecil. Tapi alam tidak berbelas kasih. Di tengah perlombaan, badai kecil datang tiba-tiba. Perahu peserta lain segera mundur, tapi Ardi terus mendayung, melawan ombak yang menghantam wajahnya, melawan angin yang mencabik-cabik tenaganya. "Kembali bodoh!" teriak seorang peserta. Tapi Ardi sudah tidak bisa mendengar apapun selain denyut nadinya sendiri. 1 kali dayung, ibunya sedang menunggu di teras. 2 kali dayung, Rina pasti sudah tumbuh jadi gadis. 3 kali dayung, keluarga yang ia tinggalkan 20 tahun lalu. Tiba-tiba, kerak! Perahunya menabrak karang yang tersembunyi. Kayu pecah, air laut menyergap masuk. Di kejauhan, peluit panitia berbunyi panik. Ardi berjuang melawan arus yang menariknya ke dasar. Di antara gelembung-gelembung air, ia melihat foto keluarganya mengambang pergi, hanyut di telan laut yang sama yang telah mengambil segalanya darinya. Tidak lagi. Saat hitam mulai menguasai pandangannya, sesuatu yang kasar menyentuh tangannya. Tali penyemamat dari perahu panitia. "Nekat betul kau anak muda." Ardi tersadar di atas perahu penyelamat. Tubuhnya menggigil, tapi di dadanya masih tersisa satu tekad. Ia akan pulang, meski harus menyeberangi lautan dengan raga yang hancur. Kalimat itu bergema dalam benak Ardi ketika ia terbaring demam di gubuk Pak Joko 3 hari setelah perlombaan. Badannya terbakar panas, namun yang lebih menyakitkan adalah kehancuran di dalam hatinya. Foto terakhir keluarganya telah hilang di telan laut, satu-satunya bukti bahwa ia pernah memiliki orang yang menunggunya pulang. Hari kelima. Ardi bangkit dari tempat tidurnya dengan kepala masih pusing. Di luar, Pak Joko sedang memeriksa kerusakan perahu yang hancur dalam perlombaan. "Perahu ini bisa diperbaiki," gumam nelayan tua itu tanpa menoleh. "Tapi semangatmu, itu yang lebih sulit." Ardi tidak menjawab. Matanya tertuju pada tumpukan kayu apung di pinggir pantai, potongan-potongan kapal yang mungkin sama nasibnya dengan mutiara laut. Tiba-tiba, sesuatu menyentak ingatannya. "Pak Joko, kapal yang bulan depan ke Jawa, itu milik siapa?" "PT Samudra Jaya. Mereka biasa angkut kayu dari Kalimantan ke Jawa." Malam itu, di bawah cahaya lentera minyak, Ardi menggores-gores pasir dengan tongkat. "Kita bisa buat rakit," katanya tiba-tiba, mata berbinar untuk pertama kali sejak kapal karam. "Dari kayu apung dan dram kosong, jika kita hitung arusnya benar." Pak Joko menggeleng. "Gila kau, rakit kecil takkan sanggup laut lepas." Tapi Ardi sudah berlari ke pantai, mengumpulkan potongan kayu terbesar. Semangat baru menyala dalam dirinya. Jika ia tak bisa menunggu kapal, ia akan menciptakan jalannya sendiri. Selama 2 minggu berikutnya, saat Pak Joko melaut, Ardi bekerja.
mengumpulkan 8 drum plastik kosong dari desa tetangga, merakit kerangka dari kayu kapal yang terdampar, menjalin tali dari serat kelapa untuk pengikat, membuat layar sederhana dari terpal bekas. Setiap kali keraguan datang, ia mengingat kata-kata terakhir Mbok Darmi 20 tahun lalu. Pulanglah sebelum bunga Kamboja di halaman kita berbunga 5 kali. Bunga itu pasti sudah berbunga puluhan kali. Ujian pertama. Di pagi yang cerah, Ardi mencoba rakitnya di perairan dangkal. Rakit bergoyang-goyang berbahaya, tapi tetap mengapung. Pak Joko yang menyaksikan dari jauh, akhirnya mendekat. "Kau benar-benar akan melakukan ini?" tanyanya, suara serak berisi kekhawatiran. Ardi mengangguk. "Saya sudah kehilangan segalanya, Pak, kecuali ini." Ia menunjuk dadanya, keyakinan untuk pulang. Malam itu, di depan api unggun, Pak Joko memberikan sesuatu. Kompas tua berkarat. "Peninggalan ayahku, arahkan ke barat laut, ikuti bintang itu." Ia menunjuk bintang terang di langit. 2 hari perjalanan, kau akan sampai di pesisir Jawa. Sebelum fajar menyingsing, Pak Joko membekali air tawar dalam kantong plastik besar, ikan asin dan umbi-umbian sebagai bekal, pisau tajam untuk keadaan darurat, selembar peta sederhana yang digambar di atas kulit kayu. Saat matahari mulai muncul, Ardi berdiri di depan rakitnya yang sederhana. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pelarian atau kematian. "Kalau kau selamat," Pak Joko memeluknya erat, "sampaikan pada ibumu, kau dijaga baik-baik oleh laut." Dengan dorongan terakhir, rakit itu meluncur ke lautan terbuka. Angin pagi mengembang di terpal layar, membawa Ardi menjauh dari pulau yang telah menjadi tempat persinggahan tak terduga. Di kejauhan, awan hitam mulai mengumpul di cakrawala. Awan hitam di cakrawala itu tumbuh dengan cepat, seperti noda tinta yang menyebar di kertas. Dalam hitungan jam, langit yang semula cerah berubah menjadi abu-abu kelam, dan angin mulai menderu-deru mengoyak layar terpal Ardi. Dengan tangan gemetar, Ardi mencoba mengendalikan rakitnya yang mulai oleng. Ombak kecil yang tadi hanya menggelitik sisi rakit, kini berubah menjadi guncangan-guncangan keras yang membuat air laut menyembur ke atas papan kayu. Ardi berlutut di tengah rakit, kedua tangan mencengkeram erat tali pengikat drum. Garam laut menyemat di luka-luka lamanya yang belum sembuh total. Setiap hempasan ombak seperti cambuk yang menghujam tulang-tulangnya. "Tahan, tahan!" Ia menggerang sambil memejamkan mata, membayangkan wajah Mbok Darmi. Salah satu tali serat kelapa putus dengan suara plak yang menyesakkan. Sebuah drum plastik terlepas, hanyut ditelan ombak. Rakit miring berbahaya ke sisi kiri. Ardi merangkak seperti bayi, berusaha mengikat kembali dengan sisa tali yang ada. Air asin masuk ke hidung dan mulutnya, membuatnya tersedak. Badai belum juga reda. Bekal ikan asin dan air tawar Ardi telah hanyut separuh. Bibirnya pecah-pecah, lidahnya bengkak kehausan. Di tengah kabut kepayahan, ia melihat bayangan besar mendekat. Kapal? Dengan sisa tenaga, Ardi meraih senter darurat pemberian Pak Joko. Tangan yang gemetar mencoba menyalakannya. Klik, klik, baterai mati. Bayangan itu semakin dekat, bukan kapal, melainkan paus. Makhluk besar itu berenang tepat di bawah rakitnya, menyentuh dasar kayu dengan punggungnya. Untuk sesaat, Ardi merasa rakitnya terangkat oleh kekuatan alam yang luar biasa. "Tolong," bisiknya pada makhluk itu.
Paus itu menyelam lagi, meninggalkan Ardi dengan rakit yang kini lebih stabil, seolah-olah alam memberikan gencatan senjata sementara. Pada hari ketiga, matahari muncul kembali, tapi Ardi sudah di ujung kekuatannya. Air tawar terakhirnya tumpah ketika ombak besar menerjang tadi malam. Lidahnya bengkak, penglihatannya mulai kabur. Di kejauhan, burung camar berterbangan. Burung berarti daratan dekat. Dengan getaran terakhir di otot-ototnya, Ardi mencoba berdiri, mengikuti arah burung-burung itu. Tapi kakinya menyerah. Ia terjatuh, pipinya menempel di kayu rakit yang basah. "Aku tidak bisa, Bu. Maafkan aku." Di antara kesadarannya yang mulai memudar, Ardi melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdetak kencang. Sampan, perahu kecil nelayan dengan layar biru tua, berjarak sekitar 100 meter darinya. Dengan tenaga terakhir, Ardi meraih potongan kayu dan mulai memukulnya ke permukaan rakit. Bam, bam, bam. "Tolong, di sini!" Suaranya parau seperti dedaunan kering. Seseorang di perahu itu menoleh. Lalu dunia Ardi menjadi hitam. Kegelapan itu hangat, tenang, seperti pelukan yang telah ia rindukan selama 20 tahun. Suara pertama yang memecah kesadarannya adalah tetesan air dari atap seng yang bocor ke dalam ember logam. Bau obat tradisional menusuk hidungnya sebelum matanya mampu terbuka. "Jangan buru-buru bangun," suara perempuan itu seperti bel yang jauh. Ardi menggerakkan jari-jarinya, merasakan kain kasar di tubuhnya. Selimut, ranjang, perlahan matanya terbuka pada langit-langit gubuk bambu yang asing. Seorang perempuan paruh baya dengan sanggul sederhana sedang menumbuk sesuatu di lesung batu. "Di mana?" Suara Ardi serak seperti daun kering. Perempuan itu berbalik. "Pesisir Banyuwangi, Bapak nelayan menemukan Anda terdampar di rakit setengah tenggelam." "Jawa." Kata itu menyambar seperti petir di tubuh Ardi. Tangannya gemetar mencengkram tepi tempat tidur. Ia berhasil, tapi sebelum ia bisa bergerak, pusing hebat menerpa. "Tenang," perempuan itu menahan bahunya. "Anda demam tinggi dan dehidrasi, sudah 3 hari tak sadarkan diri." 3 hari, Ardi menelan ludah. Matanya menyapu ruangan, mencari sesuatu, apa saja yang bisa ia gunakan untuk pergi. Di sudut gubuk, sebuah koper tua tertutup debu menarik perhatiannya. "Bawa saya ke dermaga," desaknya. Perempuan itu menghela nafas. "Saya, Made, istri Pak Ketut yang menemukan Anda." Ketut, nama itu menghentikan nafas Ardi sejenak. "Suami saya sedang ke pasar, beliau yang akan bantu Anda pulang." Ardi memejamkan mata. Ketut, nama yang sama dengan sahabatnya di Bali. Kekuatan seakan mengalir kembali ke tubuhnya. Saat senja, langkah berat terdengar di luar gubuk. Sudah sadarkah orang itu? Suara laki-laki itu mengingatkannya pada sesuatu yang sangat dalam. Pintu terbuka. Dan di sana, berdiri dengan topi nelayan lusuh dan kulit yang keriput oleh matahari, adalah seorang lelaki dengan mata yang pernah ia kenal 20 tahun lalu. "Ardi," laki-laki itu berbisik, wajahnya pucat. Dunia berhenti berputar. Di depan Ardi berdiri Ketut, teman masa kecilnya dari desa yang dulu pergi merantau ke Jawa, bukan Bali.
Kami kira kau sudah mati. Ketut jatuh berlutut, tangannya memegang erat kaki Ardi. Mbok Darmi dan Rina, mereka. Ardi tak bisa bernafas. Ibu, Rina. Ketut mengangguk, air mata mengalir di keriput wajahnya. Mereka ada di sini, di ujung desa, selama ini. Ardi tak mendengar sisanya, tubuhnya bergerak sendiri, jatuh dari tempat tidur, merangkak ke arah pintu. Tangannya mencengkram tanah, menarik tubuhnya yang lemah. Kata itu mendorong Ardi merangkak seperti bayi di jalan setapak berbatu. Tubuhnya yang lemah bersandar pada Ketut yang sama-sama gemetar. Setiap tarikan nafas terasa seperti pisau di paru-parunya, tapi langkahnya tak berhenti. Kami pikir kau tewas dalam badai tahun itu. Suara Ketut pecah sambil menuntunnya. Mbok Darmi tidak pernah berhenti menunggumu di dermaga setiap Jumat sore. Desa nelayan kecil itu perlahan terungkap di depan mata Ardi. Rumah-rumah panggung kayu, jemuran ikan di tepi pantai, dan sebuah gubuk tua dengan pagar bambu yang hampir rubuh. Di teras, seorang wanita tua dengan rambut sepenuhnya putih duduk di kursi kayu, matanya kosong menatap laut. Tubuhnya seperti rangka yang dibungkus kulit tipis. Ibu. Ardi tersedak, kakinya berhenti 10 langkah dari gubuk itu. 20 tahun, wajah itu masih bisa ia kenali di antara ribuan wajah. Bu, suaranya lebih mirip rintihan binatang terluka. Wanita tua itu bergerak lambat, matanya yang keruh perlahan fokus pada sosok di depan pagar. Ardi, bisiknya seolah tak percaya pada hantu di depan mata. Tongkatnya jatuh. Ardiku! Suara itu, suara yang dulu selalu meninabobokkannya, merobek kesunyian desa. Mbok Darmi merangkak turun dari teras, jatuh di tanah, tapi langsung bangkit seperti perempuan muda. Ardi berlari, tubuhnya yang sakit, kakinya yang goyah, semuanya terlupakan saat ia menyambar tubuh renta ibunya. Bau minyak kayu putih dan kenanga menyergap indranya. Maafkan aku, maafkan aku. Ia menangis seperti anak kecil, wajahnya terkubur di bahu ibunya yang tinggal tulang. Dari dalam rumah, langkah cepat terdengar. Seorang perempuan dengan mata persis seperti Mbok Darmi muda berdiri terpaku di pintu. Kakak. Rina yang dulu gadis kecil, kini perempuan dewasa dengan luka bakar besar di lengan kanannya. Kami tunggu setiap hari. Rina jatuh berlutut, tangannya memegang erat kaki Ardi. Kapalmu dulu karam di depan desa ini. Kami hanya menemukan tasmu yang hanyut. Ardi menarik adiknya ke dalam pelukan. Di antara isak tangis, jarinya menyentuh luka bakar itu. Beka yang ternyata berasal dari malam ketika Rina berlari ke laut berapi-api mencari dirinya 20 tahun silam. Ketut membawa sebuah kotak kayu usang dari dalam rumah. Kami menyimpan semua barangmu yang ditemukan di pantai. Di dalamnya, buku catatan yang sudah lapuk, pisau ukir berkarat, gelang tembaga pemberian ayah, foto-foto keluarga yang sama yang selalu dibawanya. Air mata Ardi jatuh di atas foto itu. Laut telah mengambil banyak hal, tapi tidak ingatannya, tidak cinta ini. Mbok Darmi memegang wajah anaknya, matanya menerawang. Aku tahu kau akan pulang. Burung camar di dermaga selalu berkata begitu. Di luar, matahari terbenam, menyapu desa dengan cahaya emas. Matahari terbenam, menyapu desa nelayan dengan cahaya keemasan, memeluk keluarga yang baru bersatu setelah 20 tahun terpisah.
Ardi duduk di antara ibunya yang rapuh dan adiknya yang kini dewasa. Dengan luka di lengan, tangannya masih menggenggam erat foto Usang yang selamat dari amukan laut. Foto itu menjadi saksi bisu bahwa ombak tak mampu menghapus semua kenangan. Malam itu, Mbok Darmi tertidur dengan genggaman erat pada lengan anaknya, seolah takut Ardi akan hilang lagi jika ia melepas. Rina membisikkan cerita tentang tahun-tahun penantian, tentang bagaimana mereka membangun rumah persis menghadap dermaga, tentang ribuan hari yang dihabiskan Mbok Darmi menatap horizon laut dengan harapan kosong. Keesokan harinya, tetangga berdatangan membawa bingkisan sederhana, tapi di balik senyum mereka, Ardi menangkap bisikan tentang kondisi ibunya yang semakin parah. Dokter bilang tidak lama lagi, kata seorang perempuan tua pada temannya. Kata-kata itu menusuk jantung Ardi lebih dalam daripada sembilu kayu manapun. Saat membersihkan kotak kayu berisi barang-barangnya yang selamat, jemari Ardi menyentuh sehelai kertas kecil, resep obat tradisional Bali untuk penyakit paru-paru yang ia dapatkan dari dukun di Penglipuran dulu. Harapan menyala di dadanya. Dengan ditemani Rina dan Ketut, ia menyusuri hutan bakau, melewati rawa-rawa berbau belerang, memanjat tebing karang, hingga menemukan pohon bajakah yang diceritakan neneknya dahulu. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip, Ardi menumbuk kulit bajakah dengan gerakan ritmis. Tangannya yang dulu mahir mengukir kayu di Bali, kini menghancurkan kulit pohon penyelamat. Mbok Darmi meminum ramuan pahit itu tanpa ragu, senyum tipis mengembang di bibirnya yang pecah-pecah. "Kau pulang membawa seluruh Bali dalam hatimu," bisiknya pada Ardi. 3 hari kemudian, keajaiban kecil terjadi. Warna mulai kembali ke wajah Mbok Darmi, batuknya berkurang, dan suatu pagi ia bisa berjalan ke dermaga tanpa bantuan. Nelayan-nelayan berbisik tentang mukjizat, tapi Ardi tahu ini bukan keajaiban, melainkan laut yang akhirnya memulangkan apa yang telah diambilnya. Di tepi pantai, Ardi mengukir perahu kecil dari kayu bajakah. Saat menghanyutkannya ke laut, perahu itu membawa potongan rambut ibunya, sehelai kain dari luka Rina, dan foto keluarga yang sudah direstorasi. Ombak yang dulu kejam, kini dengan lembut mengantar perahu kecil itu. "Terima kasih," bisik Ardi pada laut. "Kau akhirnya membawaku pulang." Di kejauhan, burung camar terbang melintasi cakrawala, membawa kabar bahwa pengembaraan telah usai dan sebuah keluarga telah menemukan jalan pulang, bukan hanya ke rumah, tapi pulang ke hati satu sama lain. Matahari terbenam, menyapu desa nelayan dengan cahaya keemasan, memeluk keluarga yang baru bersatu setelah 20 tahun terpisah. Ardi duduk di antara ibunya yang rapuh dan adiknya yang kini dewasa. Dengan luka di lengan, tangannya masih menggenggam erat foto Usang yang selamat dari amukan laut. Foto itu menjadi saksi bisu bahwa ombak tak mampu menghapus semua kenangan. "Terima kasih," bisik Ardi pada laut, "kau akhirnya membawaku pulang." Musim hujan telah berlalu ketika bunga Kamboja di halaman Mbok Darmi mulai bermekaran. 5 tahun telah terhitung sejak Ardi terdampar di pantai desanya sendiri. 5 tahun di mana laut yang dulu mengambil segalanya perlahan memulihkan setiap luka. Di bengkel kayu kecil yang dibangunnya di belakang rumah, Ardi mengukir patung baru, sebuah replika kapal mutiara laut yang lebih indah dari aslinya. Setiap goresan pahatan adalah doa, setiap lekukan adalah kenangan. Rina, yang kini menjadi perawat di puskesmas desa, sering duduk di sampingnya sambil menceritakan pasien-pasien yang datang berobat dengan ramuan bajakah warisan Ardi.
"Kak, hari ini ada keluarga dari Banyuwangi datang khusus minta obat itu," ujar Rina suatu sore, jarinya memainkan kalung dari kulit kerang buatan Ardi. Katanya, kabar tentang tabib Bajakah sudah sampai ke kota. Ardi tersenyum. Ia bukan tabib, hanya seorang anak yang tidak mau kehilangan ibunya untuk kedua kali. Mbok Darmi yang kini bisa berjalan tanpa tongkat sering menghampiri mereka sambil membawa teh jahe hangat. Matanya yang dulu keruh kini berbinar lagi. "Kau tahu, Nak," ujarnya suatu pagi sambil menatap laut, "dulu aku marah pada ombak yang membawa kabarmu. Sekarang aku justru berterima kasih. Ombak yang sama mengembalikanmu." Di hari ulang tahun pernikahan Ketut dan Made yang kelima, seluruh desa berkumpul di pantai. Ardi membawa hadiah khusus, sebuah lukisan besar yang dibuatnya dari pecahan kerang dan kayu apung, menggambarkan sebuah kapal yang berlayar menuju matahari terbit. "Ini untuk kalian," katanya pada Ketut yang terharu, "kapal yang tidak akan pernah karam." Malam itu, saat bulan purnama menggantung di atas laut, Ardi berdiri di dermaga kecil tempat ibunya dulu menunggu. Di tangannya, sebuah botol kaca berisi sebutir kancing dari baju yang ia pakai saat pertama kali merantau, potongan tali dari rakit penyelamatnya, kelopak bunga Kamboja pertama yang mekar di halaman. Botol itu ia hanyutkan ke laut yang tenang, bukan sebagai pengingat akan penderitaan, melainkan sebagai ucapan terima kasih pada ombak yang mengajarinya arti pulang. 3 musim kemudian, sebuah perahu layar biru berlabuh di dermaga. Seorang anak muda turun dengan mata berbinar dan tas penuh impian, persis seperti Ardi 25 tahun silam. "Maaf, Pak," kata pemuda itu pada Ardi yang sedang memperbaiki jaring. "Katanya di sini ada yang bisa mengajarkan cara membuat obat dari pohon Bajakah?" Ardi memandang wajah polos itu, melihat bayangan dirinya dahulu. Dengan senyum, ia mengajak pemuda itu masuk ke gubuk kayu di tepi pantai, tempat di mana seorang ibu pernah menunggu, tempat di mana seorang anak akhirnya pulang, dan tempat di mana laut bukan lagi pemisah, melainkan jembatan yang menyambungkan hati.